Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Santi. Apa kabarnya hari ini? Anak asuhan, anak Indria, anak Pratama. Sehat selalu kan? Oke, kalau Ibu Santi bilang, Laskar Kristus, lalu anak-anak bilang, siap, gerak. Ulangi ya, Laskar Kristus, siap, gerak. Coba anak-anak ya, Laskar Kristus. Oke, bagus, siap, gerak. Oke, kita nyanyikan Laskar Kristus ya. Ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Oke, saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, ya. Zaman kemerdekaan dulu, ya, orang-orang berjuang untuk apa? Untuk negara Indonesia, supaya negara Indonesia merdeka. Tadi ibu nyanyi apa? Laskar Kristus. Nah, kita ingin menjadi seorang tentara Kristus. Ya, yuk sebelum kita mau nyanyi lagi, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyertai kami semuanya, supaya kami dapat menggunakan mulut kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, itu zaman sebelum kemerdekaan ya. Menjadi tentara untuk apa? Bangsa. Sekarang kita mau jadi tentara apa? Tentara Kristus ya. Oke ya, kita lanjutkan. Karena apa? Kita istimewa di hadapan Tuhan. Anak-anak semua istimewa ya. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi ya. Aku istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, klik klik. Hidungku dapat bersin, haji. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Dunia
kamu berharga di mata Tuhan. Ya, maka dari itu kamu harus apa? T-A-A-T sama Tuhan. Ya, yuk sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi Ku Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Satu kali lagi, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Selamat pagi anak-anak. Wah, besok hari libur nih. Hari ini hari Minggu, besok hari libur. Enaknya pergi kemana ya? Kayaknya enak nih kalau misalnya jalan-jalan. Mana kita udah lama sekali di rumah. Sepertinya kalau kita bisa jalan-jalan, enak sekali ya. Aduh. Kok jadi ngelamun gini ya? Padahal harusnya kita sekolah minggu. Aduh, Ibu Lani jadi lupa. Ayo anak-anak, hari ini hari Minggu. Kita harus beribadah. Kita harus sekolah minggu dulu. Sudah siap semuanya? Kita mau dengar cerita. Tapi bukan sembarang cerita. Ceritanya dari Alkitab. Kalau cerita dari Alkitab, betulan apa bohongan ya? Iya, betulan. Betul-betul terjadi. Coba anak-anak semuanya bawa Alkitabnya. Sudah dipegang? Ayo kita nyanyi sama-sama. Alkitab, Alkitab bukunya
Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Hebat sekali semuanya. Nah, hari ini ceritanya berkaitan dengan perjalanan. Tadi Bulani sampai ngelamun, pengen pergi berlibur, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi ini ada rasulnya Tuhan, ada hamba Tuhan yang dibawa pergi dalam satu perjalanan untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini ceritanya adalah tentang seorang bapak yang bernama Filipus. Namanya siapa? Betul sekali. Namanya Bapak Filipus. Dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang tetap berpegang pada imannya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia selalu memberitakan Injil kepada siapapun. Suatu hari, Filipus didatangi oleh malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan ini berkata, "Hai Filipus, pergilah ke jalan yang turun, ke jalan yang dari Yerusalem ke Gaza. Jalan yang disebut jalan yang sunyi." Anak-anak tahu nggak sunyi itu apa? Iya, sunyi itu sepi. Jarang ada orang yang lewat mungkin ya. Oleh sebab itu disebut jalan yang sunyi. Filipus taat nggak ya? Iya, Filipus taat. Filipus langsung berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan itu. Ketika dia sedang asik berjalan, di jalan yang sama ada kereta kuda yang ditumpangi oleh sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang pintar. Dia juga sedang duduk membaca sebuah kitab, kitab Nabi Yesaya. Dia asik membaca. Filipus yang melihat kereta itu tiba saja diberitahu oleh malaikat, "Ayo pergi ke sana." Filipus taat. Dia pergi ke sana. "Hai Tuanku, apakah kitab apa yang engkau baca? Apakah engkau mengerti?" Sida-sida ini bilang, "Gimana aku bisa ngerti? Tidak ada yang menerangkannya kepadaku." Lalu Filipus mulai berkata, "Bolehkah aku menemanimu membaca ini?" Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti ini. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Sida-sida itu bertanya kepada Filipus, "Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi Yesaya ini berkata demikian? Tentang dirinya sendirikah atau tentang orang lain?" Mulai dari nats itu, mulai dari ayat yang tadi kita baca itu, Filipus pun bercerita tentang siapa Tuhan Yesus itu. Ketika dia sedang memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida Ethiopia, mereka melanjutkan perjalanan itu, tiba-tiba saja ada suatu tempat yang ada airnya. Sida-sida itu langsung berkata kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku langsung dibaptis?" Filipus berkata, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Lalu sida-sida itu berkata, "Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu sida-sida itu menyuruh orang yang membawa kereta itu untuk berhenti. Dan Filipus beserta dengan sida-sida ini, dia turun. Lalu Filipus pun membaptis sida-sida ini. Ketika mereka keluar dari air, mereka berjalan kembali ke kereta. Tiba-tiba saja Filipus sudah dibawa pergi oleh malaikat Tuhan. Sida-sida ini pun kaget. Dia tidak tahu kemana perginya Filipus.
Tapi ternyata malaikat Tuhan membawa Filipus ke satu daerah yang bernama Asdod, dan dia berjalan dan terus memberitakan Injil Yesus. Wah, anak-anak, Bapak Filipus hebat ya. Dia taat dengan apa yang diminta oleh malaikat Tuhan. Dia taat dan dia melakukannya. Dia terus memberitakan Injil. Anak-anak mau tidak seperti Filipus? Ibu Lani, beritain Injil itu susah. Gimana aku bisa? Aku kan masih kecil. Hei, Tuhan Yesus bisa pakai anak-anak. Anak-anak tidak perlu bercerita yang susah-susah. Enggak. Hanya tinggal bercerita tentang kebaikannya Tuhan Yesus. Kalau ada teman yang lagi sedih, anak-anak bisa cerita bahwa ada Tuhan Yesus yang mendengarkan tangisan mereka. Ada teman yang mungkin sedang marah, sedang kesal. Anak-anak juga bisa cerita, jangan marah, Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Atau bahkan anak-anak bisa bercerita dari warna-warna. Warna-warna, gimana caranya? Gini nih, caranya. Misalnya warna kuning. Kuning mengingatkan kita tentang surga. Di surga semuanya dari emas. Di sana tidak ada yang menangis, tidak ada yang menderita. Semuanya bersuka cita karena ada Tuhan Yesus di sana. Lalu ada warna hitam. Warna hitam melambangkan dosa. Tidak semua orang bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena ada dosa dalam hati manusia. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wah, kalau gitu gimana caranya bisa masuk ke surga? Ini dia. Karena Tuhan Yesus sayang dengan kita, Dia mau kita masuk ke dalam surga. Dia mau masuk dalam surga, gimana caranya? Dia datang ke dunia, jadi manusia, dimati di kayu salib, darahnya itu yang menyucikan dosa kita. Hati kita yang tadinya hitam, karena darah Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dibasuh menjadi putih. Ketika kita sudah sampai, hati kita sudah putih, kita bisa naik ke surga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk ke surga. Nah, ini yang bisa anak-anak ceritakan kepada semua orang. Anak-anak bisa bercerita ke semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Anak-anak tidak perlu takut. Anak-anak juga bisa bercerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menyembuhkan waktu saya sakit. Tuhan Yesus yang memberkati waktu saya lagi ulangan. Waktu saya takut, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya. Nah anak-anak, lihat nih latar belakang Ibu Lani. Warna merah dan putih. Anak-anak tahu kira-kira ini lambang negara siapa ya? Betul sekali. Ini adalah bendera negara kita. Besok hari libur, tanggal 17 Agustus, hari lahirnya bangsa Indonesia. Anak-anak, untuk memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia, bukan hanya upacara. Anak-anak pasti upacara di sekolah. Tapi ada satu hal yang bisa anak-anak lakukan. Tuhan Yesus sayang bangsa ini. Tuhan Yesus sayang negara ini. Anak-anak bisa berdoa, Tuhan tolong berkati bangsa dan negara saya, Indonesia. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita dan ketenangan. Berdoa juga supaya bangsa ini terlepas dari COVID, dari virus corona. Supaya kita semua bisa berkembang lagi. Dan terlebih lagi adalah kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan kepada bangsa kita, kepada orang-orang yang ada di negara kita. Bagaimana Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, anak-anak, ada sebuah lagu yang Ibu Lani akan ajarkan kepada anak-anak. Lagu ini seperti yang lagu Buku Tanpa Kata. Tadi Ibu Lani sudah cerita ada warna-warna kuning, hitam, merah, putih. Yang terakhir adalah hijau.
Nah, lagu ini gampang sekali. Kita belajar sama-sama ya. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa, anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, dan telah terima Yesus. Seperti pohon dia terus bertumbuh, firman doa dan persekutuan, dan beritakan Yesus, agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Nah, ayat hafalannya hari ini adalah dari Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Lagi ya, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Oke, anak-anak jangan lupa jadi Laskar Kristus, peringati hari ulang tahun negara kita dengan membimbing banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Beritakan Yesus kapanpun, dimanapun. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing Filipus untuk memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini, supaya kami belajar taat seperti Filipus dan mau memberitakan Injil, membimbing orang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lain kali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.